Ya, bagus. Yuk, kita ke villa itu bareng mobil gua aja. Oh, nggak usah, terima kasih. Kebetulan mobil saya parkir di depan, nggak jauh dari sini. Dan ini juga buat kenyamanan pacar saya. Untuk terus mencintamu. Ya Allah, kuatkan aku. Aku harus bertahan. Ulur waktu selama mungkin. Sabarlah. Kamu harus bisa tenang dan kendalikan emosi kamu. Lala? Kenapa Lala ada di situ? Kok dia nggak pakai cadarnya? Hasbi, kok mereka berdua bisa? Apa yang sebenarnya terjadi sih? Di sini lo ternyata. Diam. Bawa. Oh, Mak. Mas Julian, tolong kasih aku kode. Lewat telepon ataupun suara atau apapun. Buat kasih tahu ke aku kalau Ardan dan Mas Axel udah berhasil selamat. Karena dengan begitu, aku udah bisa ngelawan Hasbi. Tarzan, ini. Rin. Loh. Kok cuma berdua yang turun? Lala sama Chef Julian mana? Pak Julian masih nyusul Kak Lala di dalam. Kok malah jadi mereka sih yang kejebak di dalam? Ini ya, gara-gara lu berdua lagian. Lihat sekarang Julian sama Lala jadi repot kan gara-gara lu berdua. Aduh. Misahin deh. Diam. Lo ngapain masuk sini pakai nyamar segala? Kamu apain Lala? Hah? Lepasin dia! Kayaknya lo terlalu emosi buat jawab pertanyaan gua. Ya udah. Gua balik lagi ya nanti. Gua sana dulu.
Udah sejak lama. Terakhir, aku bisa natap kamu sedekat ini. Selama ini. Tanpa emosi. Tanpa pakai marah. Dan ternyata kamu belum berubah. Kamu tetap cantik. Sudah selama itu juga. Saya nggak sedekat ini sama kamu. Dan perasaannya masih sama. Masih jijik sama kamu. Lah. Rasanya aneh ya. Versi kamu yang sekarang tuh, kamu lebih suka menentang. Tapi it's okay. Buat aku, itu jauh lebih menantang daripada Lala yang sebelumnya. Lala yang pernah jadi pacar aku, dan juga istri aku. Saya lebih menarik. Oh, saya bisa melakukan hal yang jauh lebih menarik untuk kamu. Oh ya? Oh, coba. Coba aja. Saya udah cukup ya ikutin permainan kamu dari tadi. Bapak Ibu, tenang aja semuanya. Gak ada masalah. Ya namanya juga perempuan, moodnya pasti naik turun kadang. It's okay. Silakan lanjut ya dansa dengan pasangan masing-masing. Tidak usah pedulikan saya. Astagfirullahaladzim. Aku tadi malah kelepasan emosi ke Hasbi di depan banyak orang. Tapi aku beneran muak lama-lama di depan Hasbi. Mas Julian kemana ya? Apa dia udah berhasil nemuin Mas Axel sama Ardan? Aku coba hubungin Mas Julian dulu deh. Mbak Lala cari siapa? Nomor pacarnya ya? Di mana Mas Julian? Kenapa HP-nya bisa ada sama kamu? Harusnya kami yang nanya. Tujuan kamu kesini nggak mau ngapain? Pakai bawa-bawa pujian hati kamu segala. Nyamar lagi. Gak ketahuan. Barusan kalau Inggris aku tuh jelek. Saya nggak sedang bercanda ya, Hasbi. Kasih tahu ke saya sekarang, di mana Mas Julian, Mas Axel dan juga Ardan. Kurang ajar. Kok bisa Axel sama Ardan ikut-ikutan nyelinap ke sini juga? Mas Julian. Bawa dia ke Julian. Baik, Pak. Lo yakin? Ngasih tahu Lala di mana Julian? Kita ikutin dulu aja alur permainan mereka.
Gue gak bisa nih kayak gini terus. Gue harus cari langsung ke dalam buat nyari Chef Julian sama Lala. Kalian berdua tunggu di sini. Jangan nanti yang ada malah lu lagi kejebak di sana. Bener, mendingan kita tunggu sebentar aja dulu di sini. Gue yakin kok Pak Julian tuh punya banyak cara untuk nyelamatin Kak Lala. Mereka udah mulai main keroyokan tuh. Kabur. Cabut. Woi, berhenti lo! Woi, berhenti! Ya kabur lagi. Kami deh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, udah datang. Terima kasih, Pak. Bi, jadinya Lala sama Julian mau lo apain nih? Gue yakin mereka kesini pasti ada sangkut pautnya sama masalah villa. Kita harus beresin masalah itu. Masalah itu udah gue urus semua, Bi. Udah kelar. Enggak, tapi kita benar-benar harus pastiin kalau masalah itu benar-benar selesai. Terus soal Axel sama Arden gimana? Mereka kemana sekarang? Anak buah gue barusan ngelapor. Mereka kabur. Nyamar jadi tukang servis AC. Sial. Pantesan aja kamar gua masih panas. Sialan mereka berdua ya. Mas Julian! Mas! Mas, bangun, Mas. Lala, kamu nggak apa-apa, La? Hah? Ada yang sakit nggak? Hasbi ngapain kamu? Aman kan? Biar saya samperin Hasbi sekarang ya. Mas, udah tenang. Aku baik-baik aja kok. Mas jangan kayak gini. Mereka nggak ada yang berani nyentuh aku. Kan aku murid pelatih karate. Ini kalau mereka macam-macam, aku langsung gitu. Wah, ini bukan saatnya bercanda, lah. Aku baik-baik aja kok. Ini kita di mana? Kita masih di rumah Hasbi. Mas nggak apa-apa ini? Hah? Ada yang sakit nggak? Mas, saya nggak apa-apa. Maaf ya, La. Aku tadi mau nyelamatin kamu, tapi ada anak buahnya Hasbi datang tiba-tiba. Jadi kayak gini deh sekarang. Padahal aku udah janji sama kamu buat jagain kamu, melindungi kamu, dan aku... Papa. Aku nggak harus selalu dijagain sama Mas Julian. Kan sekali-sekali nggak apa-apa gantian. Aku yang jagain Mas Julian, bukan Mas Julian terus yang jagain aku. Aku juga mau selalu ada untuk Mas Julian. Ngebuat Mas Julian ngerasa aman, merasa dilindungi juga. Karena komitmen kita harus saling menjaga. Udah saling janji kan? Bukan cuma aku yang selalu dijagain sama Mas Julian. Mangga, pacarku ini selalu bisa bikin aku tenang. Terus gimana sekarang kondisi di luar? Hasbi mana? Masih ada di sini? Halo,
couple terfavorit se-Indonesia Raya. Kalau kata orang, Julala. Julian Lala. Tapi kalau menurut gua, enakan halal sih. Hasbi Lala. Tenang, lah. Ada aku di sini sekarang. Acara udah selesai. Kita after party yuk, sambil kita ngomongin masalah kita belum selesai. Udah, langsung aja kita laporin polisi. Lapor polisi gimana? Jelas-jelas nih ya, posisinya kita itu jadi penyusup di rumah orang. Jelas-jelas kita yang salah lah. Udah. Gini aja. Sekarang kita nyamar lagi ya. Kita pura-pura jadi cleaning service yang mau bersih-bersih setelah pesta. Udah deh, nggak usah ngadi-ngadi. Nggak usah pakai nyamar-nyamar segala, udah nggak mempan. Itu sama aja, kita tuh masuk ke kandang harimau 2 kali. Ngapain? Udah, pokoknya sekarang kita pikirin gimana caranya kita nyelamatin Lala sama Chef Julian. Oke? Coba. Lala chat gue. Sini. Lala? Rindy, kamu, Ardan, dan Mas Axel nggak usah khawatirin aku sama Mas Julian. Kami aman kok. Ini kami lagi berhadapan sama Hasbi. Kalian pulang duluan aja. Hah? Hasbi? Bentar. Pak Julian sama Chef Lala mau ngomong baik-baik sama Hasbi. Si Kak Hasbi kan bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Ayo dong dimakan. Ini makan malam bareng namanya. Bukan liatin gua makan. Stop lah liatin gua. Gua tau gua ganteng. Kedebu ini dimasak sama chef pribadi gua. Gua bayar mahal. Dan gue jamin ke kalian kelembapan dagingnya pasti terjaga. Dan rasa bumbunya juga jauh lebih tajam. Kalau ketelan sama orang bahaya nih. Ini sih bukan steak namanya. Itu emang sengaja ada tulangnya supaya menjaga kelembapan dagingnya dan supaya rasanya juga lebih tajam gitu. Kenapa lah? Kamu pasti teringat ya dengan momen kita makan malam bersama di rumah Julian waktu itu. Kamu gak usah khawatir. Rasa dagingnya ini gak kalah enak kok sama rasa daging yang dimasak Julian waktu itu. Bahkan ini jauh lebih enak lagi. Tapi by the way kalau kalian mau nambah menu yang lain nanti bisa dimasaknya sama chef pribadi aku lah. Tinggal request aja. Bebas, mau apa? Pasta? Wagyu? Smoke brisket? Udah deh, cukup basa-basinya. Nggak usah banyak ngomong. Kamu kan yang nyelakain anak saya. Nyelakain apa sih? Gua nggak paham. Gak usah ngarang cerita deh. Tasan di pacuan kuda. CCTV yang hilang. Itu semua bukti. Kalau ada orang
yang mau nyelakain Syifa dan Lala di pacuan kuda itu. Dan saya yakin, nggak ada orang bodoh yang mau melakukan hal itu kecuali kamu. Ya mungkin aja kemampuan berkuda yang Lala memang harus ditingkatkan lagi. Ya kan, La? Kan kamu juga baru pertama kali kan naik kuda. Baru bisa sekali kan waktu itu, waktu kita honeymoon. Aku jadi ingat masa-masa itu. Aku jatuh dari kuda, tanganku patah. Kamu perhatian banget sama aku. Aku jadi pengen patahin tangan aku lagi. Udah kok, tenang. Jerapah kalau kamu emang begitu, Magneta ntar makin ngamuk, bisa jebol benteng rumah gue ini. Mas Julian. Hasbi sengaja provokasi kamu. Kita nggak boleh kepancing dan kalah sama situasi ini. Mas sabar. Oke. Kalau misalkan emang kamu nggak tahu soal kecelakaan itu, saya mau tanya. Kenapa bisa ada memory card ini di rumah kamu? Kasih tahu ke kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ataupun kamu pura-pura kalau villa itu punya kamu juga. Ini apaan sih? Aku aja bahkan nggak tahu. Aku sebagai pemilik rumah, aku nggak tahu itu ada di rumah aku. Itu ada di kamar saya. Dan kalau kalian emang sepenasaran itu, mungkin kita bisa lihat apa isi memorinya. Syifa, Oma denger dari Papa katanya Syifa nggak nurut Papa ya. Syifa makan kue dulu sebelum makan bubur ya. Ayo. Iya, Oma. Kenapa gitu? Nggak boleh dong gitu. Syifa harus denger kata Papa. Maafin Syifa ya, Oma. Soalnya Tante Eliza yang bilang boleh. Julian nggak boleh menunda lebih lama lagi untuk cerita soal kebenaran Elisa ke Syifa. Situasinya bisa jadi rumit nanti, karena bukan aku yang harus cerita soal itu, tapi Julian. Oke, Syifa, kalau besok-besok Tante Elisa mau kasih Syifa sesuatu, atau Tante Elisa mau ajak Syifa pergi, Syifa nggak boleh langsung mau ya, harus izin dulu ke Papa. Iya, Oma. Syifa janji. Janji? Pintar. Halo? Oh, iya udah oke.
Saya ke kantor sekarang. Iya. Tanti. Iya, Bu. Tanti, ini saya barusan dapat telepon. Saya harus ke kantor karena ada meeting. Siap, Bu. Ya, sepi deh. Papa pergi, Oma pergi. Maaf ya sayang ya. Ini Oma harus ke kantor soalnya meetingnya nggak bisa ditinggal. Kan sebentar lagi kan Papa juga pulang. Oke? Oke. Bye-bye. Bye-bye, Cun. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Makasih ya, Tante. Iya, Bu. Hati-hati. Kita lagi di Villa Cemara Teduh, mau liburan dulu. Kita healing dulu beberapa hari ini. Lihat tuh villanya bagus. Kita happy-happy ya. Ikutin perjalanan gue hari ini buat ke villa yang luar biasa ini. Ini masih pintu masuknya. Suasananya udah sejuk banget ya di sini, udah sangat menyenangkan dan adem banget. Welcome to my room. Ini kamar gua untuk stay beberapa hari ke depan. Nyaman sekali pemirsa. Enak banget ini kasur. Saya jadi malu harus nunjukin sisi sayang kayak gini ke kalian. Ya, tapi mau gimana? Daripada kalian tuduh-tuduh saya terus. Saya memang pernah ke villa itu buat healing setelah saya putus cinta 2 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Jelas-jelas staf di sana itu bilang kamu ketemu sama manajer itu untuk minta urus soal CCTV itu. Aduh nih, saya jadi nggak ngerti nih. Ini kalian lagi ngapain sih? Lagi bikin cerita apa sih? Lagi belajar bikin skenario? Ya udah deh, gini aja deh, biar gampang. Kita balik lagi ke villa itu. Kita tanya sekali lagi ke manajer sama staf di sana. Gimana? Oke, biar semuanya jelas. Nggak ada lagi tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Kita berangkat sekarang. Yuk, kita ke villa itu bareng mobil gua aja. Oh, nggak usah, terima kasih. Kebetulan mobil saya parkir di depan, nggak jauh dari sini. Dan ini juga buat kenyamanan pacar saya. Ya udah, gue sih cuma nawarin aja sebagai tuan rumah yang baik dan beradab. Kalau gitu, gue ikutin kalian aja ke villa itu. Yuk. Mas, ini kita beneran nggak apa-apa tiba-tiba ke villa lagi malam-malam kayak gini? Aku cuma takut nanti Syifa jadi nyariin Mas Julian. Tenang aja lah, nanti saya akan telepon Mbak Tanti. Saya juga sebenarnya nggak tega sih ninggalin Syifa sendirian. Dia pasti kesepian. Tapi ya mau gimana lagi lah, hal ini juga kan penting. Kita harus cari tahu siapa penyebab kecelakaannya Syifa, ya kan? Iya. Tapi aku tetap yakin kalau Hasbi sama temennya tuh bohong, Mas. Nggak tahu kenapa aku lebih feeling dan lebih percaya sama OB itu. Ya, aku percaya sama kamu dan intuisi kamu lah. Selalu. Tapi biar kita nggak menduga-duga, lebih baik kita cari tahu kebenarannya seperti apa. Kita cari sama-sama ya. Iya, Mas.
By the way, bisa aja lo ngeles kalau lo pernah ke villa itu gara-gara putus cinta. Yang bilang gue bohong siapa? Itu emang beneran gue lagi healing habis putus cinta 2 tahun lalu. Kok bisa kebetulan banget? Ya emang udah ditakdirin begitu kali, Bi. Walaupun kadang kita bisa atur takdir itu sendiri. Bos, saya nemu ini di kantong baju orang yang kita buat pingsan tadi. Ya, Bos. Ini CCTV dari villa itu. Sebenarnya rekaman ini cuma nunjukin kalau Meisha yang pasang petasan di sana. Tapi kalau mereka bisa nemuin rekaman ini di rumah ini, mereka bakal curiga terus ke gue, ke Hasbi. Ini gue bawa dulu. Kayaknya gue mau bongkar-bongkar video lama gue. Nanti lo masukin lagi ke saku orang tadi. Bikin seakan-akan ini nggak pernah lo sentuh sama sekali. Baik, Bos. Ya udah, saya permisi dulu. Lo nih, soal-soal selalu marahin gue, ngelarang gue untuk berbuat jahat. Lo sendiri apa sekarang? Kurang licik apa lo? Ya beda dong, Bi. Ini kan gue lakuin supaya nyampuin kejahatan lo. Lagian lo ngapain juga sih nyimpan rekaman CCTV itu di kamar lo? Ya mana gue tahu ada tukang servisasi yang ngelundup ke sana. Ya ada aja lo, Bi. Berarti anak buah lo pada bego dong ya? Bisa lo tipu kayak gitu. Tapi udahlah, kita ikutin aja permainan mereka. Terserah mereka mau ke villa itu, kita turutin aja. Dan gue yakin tangan gue sekarang udah bersih. OB juga udah kita beresin. Mereka pasti akan nyalain Meisha sekarang. Neng Cipa, minum obat dulu. Gak mau, Syifa gak mau minum obat selama papa belum pulang. Neng Cipa gimana sih? Oma kan tadi ada urusan kerja mendadak. Nah kalau papa sama tante Lala itu ada urusan penting di puncak. Jadi gak usah nungguin aja minum obat biar cepet yuk. Ya udah, Syifa tunggu sampai papa pulang baru Syifa minum obat ya. Kok nungguin papanya pulang sih? Nah kalau nungguin papa pulang mah keburu kemalaman, Neng. Mendingan Neng Cipa nih minum obat dulu nih, abis itu Neng Cipa tidur. Nah mana tahu nanti pas bangun papa udah pulang, ya kan? Jadi semuanya sibuk ya? Kalau Tante Eliza sibuk nggak, Mbak? Ya kalau Tante Elisa, Mbak Tanti nggak tahu sibuk apa enggaknya. Lagi juga Mbak Tanti nggak punya nomor teleponnya Bu Elisa. Oh iya, Syifa punya nomornya, Mbak. Nomor teleponnya? Iya, sebelum Syifa keluar dari rumah sakit, Syifa dikasih nomor teleponnya. Oh gitu. Nomor teleponnya ada di buku not Syifa yang warna-warni, Mbak. Oh, Tolong ambilin buku not Syifa ya, Mbak. Nanti kita telepon Tante Eliza sama-sama. oh tapi gimana ya? Boleh ya, Mbak? Please. Aduh, sebetulnya Neng Cipa juga kasihan. Pasti dia kesepian. Lagian Bu Elisa itu kan juga mama kandungnya Syifa. Nggak mungkin kan dia macem-macem sama Syifa? Ya udah deh. Mbak ambil dulu deh ya. Mbak. Stop. Ada apa nih? Keluarkan teman kami, Pak Julian dan Chef Lala.
Kami nggak akan tinggal diam kalau mereka sampai kenapa-napa. Nih, gue videoin biar viral kalian. Nih. Ini bukan gertakan kosong ya. Kami siap meluluh lantakan tempat ini. Setuju? Setuju. Setuju. Moceng dari mana? Nah, ini mah selalu ada di mobil kan buat bersih-bersih. Masnya yang waktu itu ya? Ngapain masnya di sini? Ya. Tolong keluarin teman saya. Satu, tinggi sekali, kayak botol sirup. Satu lagi, pendek banget, tapi imut, kayak botol yogurt. Oh, tamunya Pak Hasbi yang tadi ya? Tadi mereka udah pada pergi ke villa yang ada di puncak. Mereka udah beneran nggak ada di sini. Iya. Apa lihat-lihat? Ngapain lihat ah? Udah cabut yuk. Yuk. Ya. Geser. Misi. Hati-hati ya. Makasih, Mas. Sebenarnya aku tuh masih nggak enak sama obengnya. Maksudnya, aku udah janji sama dia untuk nggak bawa-bawa dia dalam masalah ini, Mas. Khawatir nanti dia dikeluarin dari pekerjaannya di sini. Ya, saya ngerti pola. Tapi itu bukan jadi masalah. Rencananya kalau misalkan ada apa-apa sama OB-nya, saya bisa tarik dia ke perusahaan saya. Dengan gaji dan posisi yang sesuai. Jadi kamu tenang aja ya. Guys, gimana kalau malam ini kita nginep di sini aja, seru-seruan, kita happy-happy bareng lah. Mana? Nggak usah. Saya nggak suka buang-buang waktu soalnya. Lebih baik sekarang kita masuk ke dalam dan kita beresin secepatnya. Gimana? Yaudah yuk, masuk.